Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama kelompok 2. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan praktek mengajar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampuh Kakak Ardi Yulis MPD. Kelompok 2 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama saya sendiri Dwi Gusdarina, yang kedua Alfia Karisma, yang ketiga Nia Sari, yang keempat Miftahul Jannah, yang kelima Maisi Armadi, dan yang keenam Uswatun Hasanah. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 hanya mengambil 2 mata pelajaran saja. Yang pertama mata pelajaran PKN dan yang kedua mata pelajaran IPA. Pada mata pelajaran PKN, adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada mata pelajaran IPA, adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi dan memahami sumber energi alternatif, baik itu contoh, pengertian, sumber energi, dan kegunaan dari masing-masing energi. Di video ini nantinya kami berharap bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kelompok 2. Selamat menyaksikan dan enjoy! Baiklah, saya Maisi Armadi di sini akan menjelaskan materi tentang hak. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai manusia, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata negara maupun hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab mesti dilakukan dengan sebaiknya. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat yaitu: yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang kelima, berpendapat dan berorganisasi. Yang keenam, mengembangkan kebudayaan daerah. Yang kedua, hak kita terhadap sumber daya alam adalah: 1. Hak menggunakan sumber daya alam secara merata. Yang kedua, hak merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, hak untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, hak untuk mengelola sumber daya alam sebaik mungkin. Jadi, hak dan kewajiban terhadap sumber energi, jika dijalankan dengan baik, maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Miftahul Jannah. Selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam arti luasnya, kewajiban ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab dan keyakinan. Kewajiban ini sangatlah penting untuk dilakukan dan dikerjakan oleh setiap individu, karena ini menyangkut kepada kehidupannya dan juga hidup orang lain. Nah, kemudian apa-apa saja bentuk-bentuk dari kewajiban? Yang pertama, yaitu mematuhi aturan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya seperti mematuhi aturan di lalu lintas, yaitu dengan tidak menerobos lampu merah ataupun berbonceng lebih dari 2 orang. Dan juga sebaiknya di jalan kita tidak melakukan ugal-ugalan, karena ini akan meresahkan para pengemudi lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan cara tidak melakukan aksi heroik, aksi demo, atau kericuhan yang menimbulkan ketidaknyamanan warga masyarakat lainnya. Yang ketiga, yaitu mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, dan warga setempat. Misalnya seperti melakukan kerja bakti atau gotong royong dan musyawarah dengan warga setempat. Kemudian yang keempat, yaitu menghormati tetangga. Apabila kita memiliki tetangga yang pekerjaannya lebih rendah dari kita tidak boleh mengejeknya. Dan juga apabila kita bertemu dengan tetangga kita di jalan, maka kita mengucapkan salam atau dengan menyalaminya.
karena itu jauh lebih baik daripada kita hanya lewat saja dan mengacungkannya. Dan yang kelima yaitu membantu tetangga yang terkena musibah. Apabila di jalan kita menemui tetangga kita yang jatuh ataupun kecelakaan, kita haruslah membantunya dengan membawanya ke klinik atau puskesmas terdekat dan memberikannya sedikit bantuan untuk meringankan bebannya. Kemudian yang keenam yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dengan cara membuang sampah pada tempatnya, karena apabila kita membuang sampah sembarangan, maka mengakibatkan lingkungan rumah dan lingkungan sekitar kita terjadi banjir. Dan itu akan membuat kerugian dan juga ketidaknyamanan untuk warga masyarakat lain. Nah, kemudian apa pula kewajiban kita sebagai peserta didik, yaitu dengan cara belajar sungguh-sungguh dan memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan inovasi, agar kita dapat memperbaiki generasi bangsa selanjutnya. Dan juga kita dapat menampilkan kreasi-kreasi ataupun karya-karya yang bisa ditampilkan di dunia nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nia Sari. Saya akan membahas materi tentang energi alternatif, di mana energi alternatif adalah energi yang dikembangkan untuk menggantikan energi yang berbahan dasar minyak bumi yang ketersediaannya terbatas. Adapun contoh dari energi alternatif yang pertama yaitu energi panas bumi yang berasal dari magma yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua yaitu energi surya yang berasal dari matahari yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga yaitu energi angin yang bersumber dari angin yang digunakan untuk menggerakkan turbin angin dan menggerakkan perahu layar. Yang keempat yaitu energi air yang bersumber dari air yang digunakan untuk menggerakkan kincir air dan menghasilkan energi listrik. Yang kelima yaitu biodiesel yang bersumber dari tumbuhan yang digunakan sebagai bahan bakar industri dan bahan bakar mobil. Yang keenam yaitu bioetanol yang bersumber dari tumbuhan tebu ataupun singkong yang digunakan untuk bahan bakar diesel pada motor. Yang ketujuh yaitu biogas yang berasal dari tumpukan sampah yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan sebagai penerangan. Terima kasih, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Alfia Karisma. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alfia Karisma akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang sumber energi alternatif. Sebelum saya menjelaskan materi tentang sumber energi alternatif, sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu tentang sumber energi. Nah, apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sedangkan sumber energi alternatif yaitu sumber energi pilihan yang terjadi karena beberapa kemungkinan penghasil sumber energi. Sumber energi alternatif ini dapat dicari dan diusahakan agar sumber energi yang sudah ada supaya tidak cepat habis. Ada 4 macam sumber energi alternatif. Di antaranya yang pertama ada matahari, yang kedua angin, yang ketiga air, dan yang keempat panas bumi. Baiklah, sekarang saya akan menguraikannya satu persatu. Yang pertama mulai dari matahari. Matahari adalah sumber energi utama bagi planet bumi. Energi matahari ini dapat berbentuk menghasilkan sinar dan panas. Energi matahari ini dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia seperti menjemur baju atau pakaian, membuat garam, dan lain sebagainya. Energi matahari ini juga bisa menghasilkan listrik, sehingga energi listrik yang terbentuk dari energi matahari ini menggunakan sel surya. Yang kedua yaitu angin. Sumber energi angin ini berasal dari embusan angin. Beberapa negara sudah mulai melirik energi alam ini. Salah satu contohnya yaitu negara Belanda. Belanda memanfaatkan sumber energi angin ini untuk pembuatan kincir angin.
Energi angin ini juga bisa menghasilkan energi listrik, sehingga menghasilkan kincir angin dengan menggunakan generator, sehingga menghasilkan listrik atau turbin angin. Yang ketiga yaitu air. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air terjun atau air dialirkan dari bendungan sehingga menghasilkan energi gerak. Energi gerak ini juga bisa menghasilkan energi listrik. Stasiun pembangkit listrik tenaga air disebut juga dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat yaitu panas bumi. Energi dari panas bumi ini terdapat di dalam bumi. Energi panas bumi ini terbentuk dari permukaan bumi akibat dari aktivitas vulkanik atau gunung berapi. Ada 3 sumber utama energi panas bumi yang bersifat geotermal. Di antaranya ada uap alam, air panas, dan batuan kering panas. Di antara 3 sumber utama energi panas bumi ini, batuan kering panaslah yang menjadi sumber energi panas yang terbesar yang masih diteliti sehingga untuk penggunaannya yang tepat. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Contohnya seperti yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang ketiga, hak mendapatkan lingkungan yang bersih, yang keempat, hak untuk hidup tenang dan damai. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya seperti mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Yang kedua, menjaga kesenangan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW seperti gotong royong, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hak memanfaatkan sumber daya alam. Nah, seperti contohnya hak menggunakan sumber daya alam secara merata. Yang kedua, hak merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, hak untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, hak untuk mengelola sumber daya alam sebaik mungkin. Nah, untuk materi yang selanjutnya mengenai sumber energi alternatif. Nah, energi alternatif disebut juga energi pengganti, seperti energi panas bumi atau magma yang berguna sebagai penghasil listrik. Yang kedua, energi surya yang diperoleh dari matahari, berfungsi sebagai energi listrik, sebagai sumber cahaya untuk penerangan kehidupan, untuk menjemur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, energi angin yang bersumber dari angin, yang digunakan untuk menggerakkan perahu, menggerakkan kincir angin yang menghasilkan listrik. Yang ketiga, menjalankan turbin angin. Selanjutnya yaitu energi air. Energi yang berasal dari air, yang berguna untuk menjalankan kincir air yang dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, untuk keperluan rumah tangga seperti minum, makan, masak, mencuci, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu biodiesel. Nah, sumber energi dari tumbuhan yang dapat menghasilkan solar, kelapa yang terbuat dari kelapa sawit, tanaman jarak, rambutan, sirsak, dan kelapa, yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik, sebagai bahan bakar mesin, sebagai bahan bakar mobil juga. Selanjutnya yaitu bioetanol. Nah, bioetanol ini berasal dari tanaman singkong atau tebu yang difermentasikan, yang berfungsi sebagai bahan bakar untuk mesin diesel pada kendaraan bermotor. Yang selanjutnya yaitu biogas. Nah, biogas ini berasal dari energi yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik, yang berfungsi sebagai keperluan memasak dan penerangan. Yang selanjutnya untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Saya harap anak-anak ibu mengerti semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.